Bayangin kamu buka HP pagi-pagi dan boom, akun trading kamu tiba-tiba meledak, naik 500% dalam semalam. Seperti menang lotre, tapi keesokan harinya semua profit kamu itu ludes, hilang begitu aja. Dan gimana sih rasanya? Inilah kisah nyata seorang trader yang menang lotre di market, tapi justru berakhir dengan tangan kosong. Kenapa sih bisa begitu? Dan yang paling penting, gimana sih caranya supaya kita tidak mengalami hal yang sama? Ini kisah tentang seorang trader pemula, sebut aja namanya Kevin. Kevin ini baru aja mulai trading, dan seperti kebanyakan pemula, dia masih coba-coba. Sampai suatu hari, dia menemukan satu koin kripto yang lagi hot. Kevin pun FOMO dan mulai all in. Dan nggak disangka, dalam semalam harganya meledak. Akunnya yang awalnya cuma beberapa ratus dolar, sekarang sudah ribuan dolar. Dan ini jackpot instan. Tapi inilah masalahnya. Kevin pun merasa dia itu jenius. Dia nggak percaya bahwasanya ini cuma keberuntungan. Dia mulai berpikir, market gampang banget sih. Gue bisa nih jadi miliarder dalam waktu singkat, ujar dia. Tapi di balik layar, para bigger player alias whale, paus-paus ini sudah mulai jualan. Dan Kevin masih hold barangnya dan dia menunggu harganya makin tinggi. Dan boom, dalam hitungan jam harganya mulai turun. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin cepat. Kevin mulai panik, tapi dia percaya, ini cuma koreksi, kecil aja, bakal naik lagi. Beberapa jam kemudian, harganya jatuh lebih dalam. Kevin akhirnya sadar, dia dalam masalah besar. Tapi sayangnya dia telat bereaksi. Dalam satu malam, semua keuntungannya lenyap. Bahkan modal awalnya pun mulai terkikis. Dia baru sadar, dia bukan jenius. Dia cuma beruntung, dan dia nggak tahu cara menjaga keberuntungannya. Ya teman-teman semuanya, Kevin ini bukan satu-satunya. Banyak trader pemula mengalami hal yang sama. Mereka itu diberi keberuntungan oleh market. Mereka menang besar di awal. Tapi kebanyakan dari kita tidak bisa menjaga keberuntungan itu. Dan kenapa sih? Jadi ada beberapa poin yang harus kita ingat teman-teman. Yaitu keuntungan besar sama dengan resikonya juga besar. Kalau keuntungannya itu di luar wajar teman-teman harus sadari. Ini bisa jadi keberuntungan. Dan jangan langsung percaya diri bahwasanya ini skill teman-teman. Yang kedua, nggak ada yang bisa prediksi market 100% ya teman-teman. Bahkan sekelas pro trader aja pun tak bisa take profit di pucuk. Jadi, kalau sekiranya sudah oke dengan profitnya, tidak ada salahnya untuk take profit sebagian. Yang ketiga, belajar yang namanya risk and management. Jangan coba-coba all in, gunakan strategi. Kalau waktunya take profit ya take profit, kalau waktunya loss ya stop loss. Kevin akhirnya belajar dari kesalahannya. Dia mulai menerapkan yang namanya strategi yang lebih aman. Dan nggak mau lagi cari cuan dengan cara instan. Nah, dari kisahnya Kevin ini kita bisa belajar dan yang paling penting kita jangan mengalami nasib yang sama seperti Kevin alami. Jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman di rumah ada yang mengalami hal yang sama seperti Kevin alami ataupun punya cerita menarik lainnya? Coba teman-teman bisa lah ya sharing-sharing di kolom komentar, kita saling berbagi pengalaman gitu. Dan ya sekian aja videonya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik bisa di subscribe ya untuk konten saya selanjutnya. Dan kalau misalkan suka dengan video ini di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jadi sekian saja teman-teman kisah tentang Kevin ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.